Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, alhamdulillah bagi Allah, mari kita aturkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang diberikan pada kita. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam taklim kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk istiqomah. Salam dan salam semoga tetap melimpahkan menjauhkan kita bersama Muhammad SAW dan keluarga sahabat dan juga pengikut setianya. Masyaallah muslimin, pada pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan informasi gambaran bahwa ternyata apa yang kita pikirkan itu belum tentu yang seharusnya kita lakukan. Kaidah agama memang berbeda dengan kaidah logika kita. Khususnya kedatangan seorang rasul itu sangat dibutuhkan untuk membimbing kita sebagai umat manusia. Salah satu kelebihan Rasulullah SAW itu adalah bagaimana beliau bisa bersabar, ya, untuk bisa melihat sebuah peristiwa sampai selesai, sampai tuntas, ya. Karena kalau kita coba cermati, kita renungkan, kita sebagai manusia seringkali kita tidak bisa sabar, tidak bisa menerima yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan. Kali ini saya akan coba ceritakan ya sebuah kisah yang perlu kita jadikan sebagai ibrah pelajaran bagi kita semua. Ya, suatu saat ya ada seorang badui yang kencing di masjid, ya. Jangan kita berpikir bahwa masjid di masa Rasulullah itu seperti yang ada di tempat kita yang sudah porselen, ada karpet, tidak seperti itu. Tapi masih dalam bentuk tanah. Ketika melihat situasi seperti itu, para sahabat marah betul, ya. Loh, ini ada manusia, ada orang yang tidak menghormati, tidak menghargai tempat ibadah. Ini penistaan terhadap agama. Itu bisa jadi seperti itu. Kalau di zaman sekarang seperti itu, penistaan agama. Kemudian ada di antara mereka yang pengen menghardik orang ini. Ini harus dihentikan, ya, harus dihentikan. Tetapi masyarakat muslim, apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW? Ternyata beliau mencegah para sahabatnya untuk menghardik orang yang dalam situasi yang memang dikatakan menistakan agama. Kemudian ditunggu sampai selesai, kemudian setelah selesai, kemudian orang ini dipanggil. Ya fulan sini, ya, apa yang kamu lakukan? Ya, ternyata ringkas cerita, disitulah kemudian Rasulullah mengajari bagaimana cara membersihkan, mensucikan tempat yang sedang atau yang sudah dikencingi tadi. Jadi dengan disiram dengan air. Masyaallah, kita tidak bisa membayangkan, ya, kalau saat itu para sahabat itu dibiarkan menghardik orang ini, maka yang terjadi justru sebaliknya. Bisa jadi dalam situasi ketika dia buang air, ya, maka semakin banyak, ya, air kencing itu akan tercecer kemana-mana karena dihardik, kaget, ya, maka itu akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Tetapi alangkah bijaknya Rasulullah SAW ketika melihat situasi seperti itu, kemudian beliau tunggu sampai selesai, kemudian diberi nasihat untuk menyiram dengan air. Inilah hikmah, ya, seorang Rasul diutus itu adalah untuk membimbing manusia. Tidak setiap orang yang salah, ya, tidak setiap orang yang melakukan sebuah kesalahan itu persepsinya dia itu menghina agama, tidak. Belum tentu dia tidak seperti itu. Bahkan bisa jadi orang ini memang tidak mengerti, tidak paham, ya. Termasuk juga kita sebagai manusia, ya, seringkali kalau kita coba diperintahkan tentang perintah-perintah agama, seringkali kita berontak dan tidak bisa menerima apa yang disarankan kepada kita. Karena itulah memang seorang Rasul itu diutus untuk membimbing kita, mengarahkan kita bagaimana seharusnya yang kita lakukan. Wassalamualaikum. Karena itulah kita punya persepsi, pemahaman bahwa nasihat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sebuah nasihat yang luar biasa yang harus kita hormati, kita hargai.
asumsinya bahwa kita itu adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang zalim, dan masih membutuhkan bimbingan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Coba lihat ya contoh ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif ya, itu kan beliau dilempari batu kan sampai berdarah. Tetapi apa yang balasan yang dilakukan bagi Rasulullah SAW, justru sebaliknya beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu, tidak mengerti. Bahkan di lain kesempatan beliau menyatakan sebuah pernyataan bahwa andaikan mereka mengerti sebagaimana aku ketahui, ya sungguh pasti mereka akan banyak menangis dan sedikit. Ini menggambarkan bahwa ketika masyarakat itu sulit perlu diajak beribadah, jangan kita kemudian berputus asa, berasumsi negatif tentang kondisi yang sedang kita lihat tadi. Itu monggo sekali lagi ya, bahwa kita memang harus bisa legowo, bisa bersabar untuk bagaimana melihat situasi, melihat sebuah peristiwa itu sampai tuntas, sampai selesai. Ya, terus terang ini ada pekerjaan yang tidak mudah ya, khususnya bagi kita ya, manusia yang merasa dirinya itu bersih, merasa diri suci, kemudian berasumsi bahwa mereka semua itu sudah berdosa, banyak melakukan kesalahan dan perlu ditakdir, perlu dihukum lah. Masyaallah, sekali lagi bahwa persoalan yang menyangkut urusan agama ini tidak bisa selesai tanpa merujuk kepada apa yang telah diwariskan baginda Rasulullah SAW. Sehingga seringkali dengan tekunnya Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada para sahabat itu dengan kalimat-kalimat yang bisa menyentuh hati, ya, bisa membuat mereka itu sadar dan mengerti sehingga mereka tidak mengulangi peristiwa yang salah. Coba salah satu ungkapan yang disampaikan Rasul itu adalah baliwani wal ayah. Sampaikan itu hanya salah. Itu coba kalau kita renungkan bersama, itu sebuah nasihat yang luar biasa. Karena itu monggo sekali lagi ya, mari kita bisa bersikap bijak ya. Khususnya ketika kita menjumpai anak-anak kita ya, di dalam komunitas kita, di lingkungan kita, mereka beribadah seperti itu ya, kita tegur mereka dengan nasihat-nasihat yang baik ya. Nasihat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa, hendaknya kalian diam. Ini sebuah nasihat yang perlu kita coba adopsi, perlu kita renung, khususnya bagaimana kita membina umat, membina jamaah. Sekali lagi monggo, ayo kita aplikasikan nasihat-nasihat yang pernah dilakukan Rasulullah SAW sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang betul-betul paham dan mengerti bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap umat manusia yang seringkali kalau kita kerasi mereka akan lari ya, tetapi kalau tidak kita ingatkan ya mereka akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian ya, semoga menjadi renungan kita ya. Kita ucapkan banyak alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.